Nah, tentu kita akan prioritaskan kepada lokasi yang dikategorikan rawan tadi. Bagaimana kita merubah nanti dengan kegiatan yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, bagaimana supaya lokasi yang rawan tadi menjadi aman. Begitu saya mengingat masa lalu saya mengajak teman-teman yang sudah korban daripada narkoba itu pula saya ajak kawan-kawan yang dulu untuk bercocok tanam. Nanti kamu akan satu lembar akan dapat sekian ribu. Jadi daripada nanti kamu menjadi kurir berapa sih ancamanmu maut. Karena apa? Semua akan ngincar. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu adalah dengan meningkatkan, jadi meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, ini merupakan outcome daripada Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat. Nah, outcome ini didukung dengan dua kegiatan lagi, yaitu bagaimana menciptakan keterpilihan kawasan rawan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dia mandiri dalam melakukan program P4GEN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang menjadi sasaran kita, lokasi adalah ada lokasi yang rawan, kemudian waspada, siaga, dan aman. Nah, tentu kita akan prioritaskan kepada lokasi yang dikategorikan rawan tadi. Bagaimana kita merubah nanti dengan kegiatan yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, bagaimana supaya lokasi yang rawan tadi menjadi aman. Kalau untuk jangka panjang ya, jangka panjang yang pasti kita bagaimana mewujudkan Indonesia bersih narkoba, Indonesia bersih narkoba. Nah, tentu untuk mencapai jangka panjang itu ada beberapa jangka pendek yang kita lakukan. Dalam hal ini mengukurnya nanti melalui penciptaan wilayah-wilayah yang tanggap per kabupaten kota. Nah, termasuk di sini di dalamnya adalah desa, sehingga desa menjadi bersih narkotika, bersinar. Kemudian kabupaten kota bersinar, dan nantinya adalah Indonesia juga akan terwujud menjadi yang bersih dari narkotika.
kita bicara masyarakat, maka yang paling penting isunya adalah isu soal social resilience atau ketahanan sosial. Secara teoretik, makin resilient sebuah masyarakat ya, maka makin sulit dia dipengaruhi oleh terutama pengaruh-pengaruh yang sifatnya negatif dari luar ya, bukan hanya soal narkoba tapi juga soal-soal yang lain. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam kerangka meningkatkan ketahanan sosial dari si masyarakat itu sendiri gitu, dari bahaya narkoba. Persoalannya kemudian apakah setelah itu bagaimana mereka menjual? Nah, ini menurut saya harus didesain sekali lagi sehingga ada jangka pendeknya, ada jangka menengah sampai jangka panjang. Ya. Nah, intervensinya pada satu titik ya bisa saja dihentikan ketika sustainabilitasnya sudah terjaga di situ, ya, keberlanjutannya sudah terjaga, ketahanan sosial masyarakat sudah terjaga, baru kemudian bergerak ke wilayah lain yang memang punya kerentanan serupa. 2016 BNN menginisiasi untuk melaksanakan program GDAD untuk wilayah Aceh ini. Karena kenapa GDAD itu dijalankan di Aceh? Karena di sanalah pusatnya kultivasi ganja terbesar di Indonesia ini. Program GDAD ini lebih komprehensif, lebih terintegrasi dengan kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait, termasuk dengan pelaku usaha atau dunia usaha. Semuanya terlibat langsung di situ dan kontribusinya nyata. Kalau sebelumnya saya menjadi petani kopi dan jagung, saya ada pecandu. Jenis salah satu sabu-sabu. Itu kalau dulunya saya harus ada uang sekitar 1 jutaan satu hari. Itu wajib. Ganja ini bukan tanaman baru di Aceh, khususnya Gaylues ini. Menurut literatur yang kita baca, itu dibawa di masa penjajahan Belanda sebagai tanaman tumpang sari bagi petani tembakau. Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan regulasi, ya, ganja ini dilarang dan menjadi
salah satu narkotika kelas 1 menjadi hal yang sangat tidak baik bagi masyarakat karena mereka meneruskan kebiasaan-kebiasaan lama di saat hukum tentang ganja ini belum ada, maka banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari persoalan narkotika ganja ini. Semua sektor pertanian di sini cocok. Mau tanam jagung, tanam pisang, tanam jahe, cocok semuanya. Program GDID ini salah satu solusi saya kira untuk menunjang program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Saya Abdul Rahman Aman Mala, asli Putra Penosan Gayo Luas. Saya adalah petani jagung dan kopi, petani binaan BNN GDAD, program GDAD, binaan BNN Gayo Luas. Kalau sebelumnya saya menjadi petani kopi dan jagung, saya ada pecandu, jenis salah satu sabu-sabu. Itu kalau dulunya saya harus ada uang sekitar 1 jutaan satu hari. Itu wajib. 15 tahun lah lebih kurang. Cuman bagaimana saya bisa pulih dan produktif seperti sekarang ini, saya berkemauan sendiri dengan niat. Diawali dengan niat, saya menyerahkan diri ke BNN. Karena di BNN itu ada salah satu kawan saya. Dan salah satu kawan saya, kebetulan saya tukar pikiran sama dia, kenapa kalian bisa berubah, saya tidak. Setelah saya direhab 6 bulan, alhamdulillah saya bisa meninggalkan apa yang namanya narkoba. Setelah saya pulang dari sana, saya buka usaha saya menanam kopi dan menanam cabai, jagung, palawija lah. Begitu saya mengingat masa lalu saya mengajak teman-teman yang sudah korban daripada narkoba itu telah saya ajak kawan-kawan yang dulu untuk bercocok tanam. Seperti menanam cabai, menanam jagung. Karena ada program GDAD dari BNN, itu semua kita ajak untuk bertanaman muda, bercocok tanam. Kita ganti tanaman ganja itu dengan tanaman yang bisa menghasilkan dan bisa kita jual ke masyarakat yang ramai. Ya ini belum merah kali, nanti kok udah bertuan. Dulu kehidupan saya tidak jelas, tidak ada pekerjaan sama sekali. Pagi tidur sampai jam 3, habis itu ngumpul sama teman-teman. Akhirnya saya sempat terpengaruh ke pengaruh narkoba sejenis ganja. 1 bulan memakai ganja, saya ketangkap sama polisi. Akhirnya saya masuk penjara. Saya keluar dari penjara, saya menjadi petani dan diajak oleh
Abang Mala menanam kopi dan jagung. Katanya itu bisa merubah kehidupan saya supaya saya tidak tergulir ke narkoba tadi lagi. Akhirnya saya mendengarkan kata-katanya dan saya menanam kopi, jagung. Ternyata betul dan saya sadar bahwa narkoba itu tidak baik. Hanya membuat kita malas dan tidak mendengarkan omongan-omongan yang baik dari teman kita, saudara, ibu, bapak kita. Saya pertama nanam jagung dulu. Saya menanam jagung dulu, panen sekitar 4 bulan. Saya bisa mendapatkan penghasilan dalam 4 bulan itu 2 juta. Daripada saya tidur nggak jelas tadi, ya saya bandingkan lebih baik yang diajak Bang Mala tadi. Akhirnya sekarang saya tidak mau lagi bergabung dengan kawan-kawan yang macam narkoba tadi, saya nggak mau lagi. Wah, kita itu tarungnya dengan bandar gede-gede itu, karena ketika kita menggandeng BNN, tapi kita memang sudah antisipasi bahwa itu nanti akan terjadi. Nggak tahu berapa tahun yang akan datang, itu pasti akan terjadi. Sugeng rawuh rek, selamat datang di Pandegiling, Tegalsari, Surabaya. Aku Murtiningsih bersama masyarakat di sini mengembangkan koperasi karya ikat jumput mandiri. Jadi BNN itu memberikan stimulan, dana waktu itu 10 juta, kita belikan mesin jahit 1 dan kita berikan bahan-bahan. Sebetulnya sasaran kami bukan di produksinya, tapi sasaran kami bagaimana kita bisa ngobrol dengan orang tua, bagaimana kita bisa mengobrol dengan anak. Lah itu dengan media kain itu tadi. Sebetulnya pertama yang kita adalah berbuat baik kepada orang lain, hidup kita bermakna untuk orang lain itu. Jadi sosialnya kita dulukan, baru ekonominya nanti nomor 25. Berkat ya, jadi berkat anak-anak juga, anak-anak sudahlah ini coba, anak-anak kita jadikan marketing, jadi kita tarik untuk kegiatan positif. Jadi daripada nanti kamu menjadi kurir, berapa sih ancamanmu maut? Karena apa? Semua akan ngincar. Tapi kalau kegiatanmu ada di Ecoprint ini, nah itu barang halal. Tantangan eksternal, wah kita itu tarungnya dengan
dengan bandar gede-gede itu, karena ketika kita menggandeng BNN, tapi kita memang sudah antisipasi bahwa itu nanti akan terjadi, tidak tahu berapa tahun yang akan datang itu pasti akan terjadi. Ketika kami mengadakan sosialisasi yang memang agak gede-gedean dan itu adalah tempat terbuka, ada kerjasama dengan BNN kota, terus dengan Polda itu sampai dengan Polda itu membawa barang-barang bukti, bentuk-bentuknya ini loh, kalau sabu-sabu begini kayak bentuknya, kalau heroin seperti ini. Ada yang lampu dimatikan, ada yang diancam. Bismillah, nawa itu kita adalah baik, nawa itu kita adalah untuk menolong para anak-anak yang belum tahu kalau mereka disuruh begini, itu nanti diiming-imingi hasil seperti ini, mereka tidak memikirkan dampak dan risiko kalau namanya anak-anak. Nah itu berarti adalah itu kewajiban kami. Data yang kita dapat ya gabungan dari baik itu dari Polda Jawa Timur maupun dari BNNP Jawa Timur, ini kalau kita melihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ya, ini bisa kita lihat, yaitu di tahun 2019 ya, 2020-2021 itu terus mengalami penurunan. Jadi rata-rata dari 6.000 ya, rata-rata 6.000 lebih, 6.700, kemudian turun menjadi 6.500-an dan terakhir 5.900-an. Kita memang punya program ya setiap tahun ya, di masing-masing BNNK itu ada satu ya. Termasuk di kita, BNNP maupun BNNK itu selalu menggarap terutama di daerah-daerah yang rawan narkoba. Ini kita berikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya para pecandu, ya. Daerah-daerah yang rawan, kita berikan mereka itu keterampilan supaya mereka itu tidak tergantung lagi dengan narkoba, gitu loh. Jadi mereka berubah dan mereka lebih percaya diri. Mereka bisa berusaha dan kita berikan berbagai alternatif kegiatan.